Bagaimana di hari kiamat saat dia pulang kembali pada Allah? Yang paling indah itu ada satu keluarga. Ini amalan dari Quran ya. Membagi tugas. Ayahnya mungkin gak hafal. Anaknya dikhususkan untuk menghafal supaya punya kebanggaan saat pulang. Maka yang terjadi apa? Ketika anak ini menjadi ahli Quran dengan hafalan, ayahnya ibunya tidak hafal. Itu yang saat masuk pertama kali diminta oleh Allah anaknya ini menggandeng bapak ibunya dan keluarga besarnya. Dan tidak cukup masuk dengan menggandeng, diperintahkan lewat hadis Nabi di At-Tirmidzi, nomor hadis 2910 ya sampai 2915, itu diperintahkan Qur'annya yang minta sama Allah, Allahumma hallih, ya Allah jangan dulu masuk surga, kalau bisa mohon berikan mahkota, hiasi ia, untuk membedakan penghafal Quran, ahli Quran dengan bukan ahli Quran. Fayul basu ilaihi tajul karamah, maka dipakaikan mahkota kehormatan. Ini yang menjadikan seremonial para penghafal Quran kadang pakai mahkota kan? Nah, itu adalah gambaran hadis tadi. Pakaikan. Demi Allah ya, Bu, Pak, saya tuh bimbing anak-anak penghafal Quran. Jangankan menggambarkan suasana kita pulang, itu saat prosesi pakai mahkota aja. Tidak ada orang tua yang tidak menangis. Bahkan yang bukan anaknya pun menangis. Karena fitrah, nggak bisa ditolak. Jadi begitu dipakaikan, lalu diperintahkan oleh Allah, pakaikan juga mahkota untuk kedua orang tuanya, langsung dengan tangan anaknya. Setelah itu Qurannya bilang lagi, Allahumma halli. Ya Allah, bedakan ahli Quran dengan fasilitator. Bahasa kita ya. Fayul basu ilaihi libasal karamah, maka dipakaikan jubah kehormatan. Itu yang dimaksud Quran surah Fatir itu di ayat yang ke-33. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asal wa libasuhum fiha harir. Maka dipakaikan jubah sutra. Di dunia kan haram dipakai. Ya, tapi di akhirat dipakaikan itu sebagai kehormatan yang halal dan paling indah. Pakai mahkota, pakai jubah sutra yang indah, setelah itu pakai gelang-gelang emas yang berkilauan, setelah itu diperintahkan pindah ke Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Pembuka ayat ini sama persis dengan Quran surah Fatir ayat 33. Di Fatir ayat 33 jannatu adni yadkhulunaha, yang Quran surah 13 ya Ar-Ra'd ayat 23-nya sama persis jannatu adni yadkhulunaha. Cuma yang di sana amalan, yang di sini adalah hasilnya. Wa man salaha min aba wa azwaji. Masuklah engkau lewat pintu surga ini dari mulai yang taman surga yang paling indahnya. Jangan dulu masuk gandeng bapakmu, gandeng pasanganmu. Itu sudah nikah. Peluang tinggi menggandeng pasangan. Ada yang belum nikah? Tawakal ya. Gandeng bapakmu, gandeng pasanganmu, wa dzurriyyatim, gandeng anak-anakmu. Kemudian belum masuk, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat diperintahkan baris di setiap pintu surga. Jadi ahli Quran itu dahsyatnya. Haram enggak tuh? Maaf. Jadi ahli Quran itu dahsyatnya begini. Dia disuruh mengelilingi lu pintu-pintu surga, semua pintu surga. Malaikat diminta semua berjejer berdiri menyambut mereka ini. Lalu malaikat mengatakan, Salamun alaikum bima sabartum. Selamat karena Anda sabar saat di dunia. Makanya jadi ahli Quran mesti sabar ya. Sabar, bacanya sabar, ngajinya sabar, belajarnya sabar, menghafal sabar. Karena nanti sudah hafal, tiba-tiba pas ada ayat tertentu, sehari, 2 hari, gak masuk-masuk. Kadang setan tuh begini, hati-hati ya dengan jebakan setan. Setan tuh membiarkan dia hafal banyak dulu. Nasihat saya pada para penghafal Quran, memulai dengan tahap-tahapannya teratur. Jangan diikuti tuh godaan setan. Oh kamu kan cepat hafalannya, perbanyak aja. Nanti begitu banyak ketemu ayat yang susah, dia tawarkan Anda untuk menghentikan semua hafalan Anda. Pelan-pelan. Fani ma'uqbaddar, sekarang nggak ada capek lagi, nggak ada lelah lagi, silahkan nikmati tempat ini yang paling indah yang belum pernah dijamah. Lalu dibacakanlah Quran yang biasa baca. Sekeluarga baca Quran. Bapaknya yang biasa ngaji, walaupun cuma baca yang dibaca. Yang biasa mengkaji, dibaca. Yang hafal Quran, dia baca. Begitu dibacakan, perhatikan kalimatnya. Iqra warta' fa inna akhira qira'atika akhiru manzilatika. Maka difirmankan kepadanya, baca Quran yang biasa engkau baca saat di dunia. Begitu dia baca, semakin naik lagi. Naik lagi. Setiap naik, lebih indah dibandingkan dengan tahapan-tahapan sebelumnya.
Jadi begitu naik lebih indah, naik lebih indah, naik lebih indah, sampai begitu selesai sampai ujungnya minal jinnati wan nas, di tempat tertinggi dia berada di surga. Itulah yang menjadikan anak-anak di Gaza, saya ketemu, kami punya teman-teman ulama-ulama di Gaza itu. Dari 2010 mereka punya program supaya semua rumah-rumah di Gaza itu semuanya ada ahli Qurannya satu. Dan sudah tercapai 96%. 4%-nya itu tinggal 20 juz, 25 juz, 15 juz. Dan candanya perhatikan, anak-anak kecil di Gaza, di Palestina, candanya kalau sudah 30 juz, dia canda pada temannya yang masih 20 juz, masih 15 juz. Nanti kalau saya sudah di tingkat tertinggi, saya dadahin kamu di bawah ya. Dan kita hanya bisa tertawa untuk itu, tapi kita tidak menyiapkan diri. Makanya yang rugi itu kita sebetulnya. Mereka sudah siap kok. Cita-cita tertingginya syahadah, syahid, pulang. Yang belum aman tuh saya, Anda, kita. Yang tangannya masih bisa bergerak, lisannya masih bisa bicara dan sebagainya, dan berpotensi salah. Maka itu yang harus disiapkan. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab.